Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, sebelum saya mulai, saya mengucapkan kepada Anda yang merayakan Chinese New Year, selamat merayakan Chinese New Year bersama keluarga. Bagi Anda yang tidak merayakan, ya happy holiday. Oke? Ini lagi pakai baju batik nih, ada nuansa merah ya, karena ini agak hot lah gitu ya. Dan juga ini kebetulan Chinese New Year ya pakai baju baru gitu ya. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih ya. Begini, apa sih yang mau saya share hari ini? Betul, waktu itu saya bilang saya tidak akan review Pi Network lagi kecuali ada yang istimewa. Jadi kalau Anda bebek dungu Pi Network ngoceh nih ya, begitu lihat konten saya ini, kan ada tuh dulu bilang katanya nggak mau bahas Pi Network lagi. Konten-konten gue, channel-channel gue, kalau yang sewot. Saya nggak bilang saya tidak akan review Pi Network selama-lamanya kan, saya akan review kalau ada yang penting. Dan nanti pas ulang tahun keempat, kapan? 14 Maret. Nah, itu akan menjadi tanggal bersejarah. Karena pada menjelang tanggal 25 Desember, Pak Abbas Safwan itu ya di-prank gitu sama TKW ilegal China, Berli. Oh, nanti saya kasih lihat buktinya dia itu ilegal. Dia yang ngaku sendiri lah. Iya, sudah mainnet di China, kata Abbas Safwan. Dia di-prank, ditipu dia. Jadi ini Berli, nah ini Abbas Safwan. Abbas Safwan ditipu sama Berli. Abbas Safwan percaya banget sama Berli, yang TKW Cina ilegal itu gitu. Kan lucu gitu ya. Udah jelas nggak mainnet, masih dia bilang, itu bisa barter, nanti kita ke China, kita cari emas di situ barter. Aduh, dia tiap hari membuat video-video motivasi gitu untuk para bebek dungu yang mau didungui. Oke deh. Aduh, saya mau ketawa kalau bahas Abbas Safwan sama Berli ya. Nanti kita lihat Berli nih di bagian akhir gitu ya. Jangan di skip. Ini Berli di bagian terakhir ini yang sangat memotivasi. Anda patut tonton video dia ya. Nah, kita lihat dulu nih ya informasi-informasi. Kalau Berli kan informasinya dari WeChat. Dia bilang apa? Orang Indonesia kalau nggak ada saya, siapa itu yang ngasih informasi? Kan dari saya. Saya itu dari WeChat. Masa informasi Pi Network dari WeChat? Ya dari Twitter lah. Nicholas Kokakis itu adanya di United States of America, bukan United States of China. Dia nggak pakai WeChat, dia pakai Twitter. Neng, astaga. Dan para pionir Pi di Indonesia bener-bener udah kayak bebek dungu dibodohi sama Berli, termasuk Abbas Safwan. Oke deh, kita lihat nih ya, kelucuan, keseruan ya. Makanya saya bilang karena ini, aduh, menarik nih, penting gitu ya. Dan Anda kan juga sudah kangen gitu ya. Bagaimana nih Pak, Picoin kok nggak open mainnet terus gitu ya. Oke lah, kita lihat satu nih. Nah, ini sepertinya kena tipu sama Abbas Safwan ini. John Squire, wah ya, dia bilang jika Anda tetap mengharapkan satu Picoin sama dengan $314.159 alias 4,8 miliar. Gila lu. Satu Picoin 4,8 miliar. Ngalahin Bitcoin yang meskipun lagi naik pelan-pelan ya sekitar 300 juta. Astaga, 10 kali lipat lebih loh ya Picoin kalau begitu open mainnet. Jadi dikatakan di sini kalau Anda masih berharap satu Picoin sama dengan $314.159 alias 4,8 miliar rupiah pada open mainnet 2023. Nah, sekarang mereka sudahlah yang dua-dua bye-bye lah, itu saya kena cipua sama Berli sama Abbas Safwan. Udah kita nungguin open mainnet 2023. Dia minta untuk di-retweet tweetannya ini. Tuh ada bendera tuh ya. Satu Pi sama dengan $314.159. Itu katanya Pi konsensus. Wih ya. Oke, bagi Anda yang setuju dengan nilai ini silakan di
share nih video saya ya, supaya banyak ditonton ya. Kemudian, orang Indonesia nggak mau kalah dong, Abed Kovalino ya. Dia memposting beberapa foto ya, tentang pawai pionir Banten Raya yang mensupport tadi yang satu pai $314.159. Karena kenapa? Mereka begitu menet mau jadi miliarder semua, mau jadi triliuner malah. Iyalah, kalau punya 1.000 kan jadi 4,8 triliun, ya kan? Banyak loh orang Indonesia yang punya ribuan pai koin, termasuk Abbas Safwan, jadi triliuner dia ya. Ini diposting nih, ini loh pawainya Pionir Banten Raya ya, yang mensupport GVC, Global Consensus Value. Astaga, ngerti nggak sih lu yang namanya kripto? Bukan lu yang nentuin, pasar yang nentuin. Bukan Nicholas Kokakis juga yang nentuin satu pai berapa. Pasar mau beli nggak? Mau dibeli berapa? Nggak mungkin 4,8 miliar. Saya sudah tantang Abbas Safwan ya. Kalau sampai listing dan harganya segini, saya tutup permanen channel saya. Tapi kalau tidak, Abbas Safwan berani nggak tutup channelnya? Kan nggak dijawab-jawab gitu. Makanya saya buat lagi nih video saya, video tantangan. Sebelum tantangan saya dijawab, saya akan ngomong terus ya. Saya tantang Abbas Safwan ya. Lucu sebabnya Abbas Safwan ya. Nah di sini juga, nah, ada orang namanya Pioneer Pai ya, dari India ini. Hai Pioneers, jika Anda masih percaya akan konsensus value dari pai, yaitu satu pai sama dengan tadi sekitar 4,8 miliar, kasih yes, retweet ya, maksudnya tweet ulang kemana-mana ya. Woi, ini kena ini nih, doktrin Abbas Safwan juga nih. Nah ini ada orang namanya Paiko TRX ya. Dia memposting seakan-akan, Elon Musk pakai baju Pi Network. Tuh, kira-kira begitu ya. Yang namanya Elon Musk saja sekarang sudah mulai mempromosikan Pi Network. Ada, ya waktu saya capture ini ya, ada 495 orang yang suka sama postingan ini. Ya, 90 orang yang komen, 108 yang meretweet, yang mencuit ulang. Sekarang mungkin sudah bertambah. Bangga dia ada Elon Musk pakai kaos Pi Network ya. Bikinan Cikalong kali ya dari Indonesia nih ya. Nah, ini ada orang yang cerdas nih. Namanya Pi Well Alert ya. Dia bilang waspadalah terhadap foto-foto yang dimanipulasi. Selalu memverifikasi keotentifikasiannya sebelum Anda sharing. Jangan sampai diketawain sama si Chandra Teja katanya. Image yang original itu ada di kanan. Anda lihat tuh ya. Elon Musk pakai kaos hitam saja, tidak ada Pi Network-nya. Ya. Jadi diminta jangan menyebarkan informasi yang salah, misinformation. Ntar diketawain Chandra Teja. Lu tambah dungu lu katanya. Itu oke? Okay? Nah, gitu ya. Kemudian ada orang yang namanya Pi Network News Update. Dikatakan di sini begitu open mainnet, benar-benar open mainnet, open gitu ya, akan banyak pioneers yang membeli kendaraan ini. Ya. Akan kaya raya, massive wealth coming for everyone. Setiap orang yang menambang Pi koin akan jadi miliarder, triliuner, beli Ferrari dengan mudahnya. Kira-kira begitu pesan gambarnya. Iya kan, halu, ya kan? Aduh. Ada lagi orang namanya Nasiru Ahmed ya. Dikatakan bahwa di China orang sudah sibuk tuh beli Bentley, beli Rolls Royce gitu ya, dengan menggunakan Pi koin. Astaga, dan banyak juga yang percaya ya. Siap-siaplah Anda untuk memasuki era ini. Padahal mereka tuh dilaporin itu sama pemilik showroomnya ke polisi, karena mereka pada bawa dia punya handphone mau nukarkan Pi koinnya dengan mobil keren ini. Mana mau yang punya showroom, apal gue perlunya duit, bukannya koin halu yang belum open mainnet. Bagaimana? Masa dibilang di China ini para pioneer sudah busy, sedang sibuk belanja mobil-mobil mewah ini. Nah ini temannya Berli nih, ya temannya Berli, kasihan. Nah ini juga Pi Girl, ya
dari Pi Network. Ini temennya Berli juga. Nah, tapi dia bertanya, apakah Picoin itu akan mencetak banyak miliarder atau triliuner? Ya, kalau dalam dolar kan sebutnya millionaires atau billionaires, ya tinggal kali 15.000, maksudnya miliarder atau triliuner. Itu tuh, yang penambang Picoin itu perlu beli brankas seperti ini. Kalau mau ditukarkan uang tunai gitu. Wah, karena kaya. Ya. Nah, ini Maureen Nixon meretweet cuitan dari Akko Prosper. Nah, di sini cuitannya sambil bercanda sih ya, dia bilang the voice of people atau pioneers di sini adalah suara Tuhan katanya ya. Di situ ada dua orang bersembunyi di balik mimbar ya. Aduh, yang satu bilang nih, yang di sebelah kiri bilang, "Sir, Anda harus memastikan, meyakinkan rakyat," ya para pionir gitu ya, "bahwa Anda," mungkin yang di sebelah kanan tuh yang baju biru tua pakai dasi itu mungkin Nicholas Kokakis gitu ya, "akan membuat Pi sebagai alat tukar yang resmi, yang legal. Jika Anda terpilih," bukan Nicholas kali, dia mau mau jadi gubernur kali atau mau jadi presiden mana gitu ya. "Fiat has failed everyone." Uang fiat maksudnya mau US dollar, mau yen, renminbi, rupiah itu gagal katanya ya. Kemudian yang sedang ngumpet juga, yang baju biru tua di sebelah kanan bilang, "Oke lah, kita nggak punya banyak pilihan. The voice of people," maksudnya pioneer, "adalah suara Tuhan." Ini orang seneng nih. Para bebek dungu seneng sama kartun-kartun yang beginian gitu ya. Aduh, kasihan deh lu. Nah, tetapi ada berita di Newsway, padahal ini beritanya para kaum halu juga sih sebenarnya. Tapi di sini beritanya benar nih. Dia bilang core team, yaitu di sini sebutnya Pi Network, ada 6 platform, ada 6 crypto exchange, padahal lebih lah, sudah ada 9 atau mungkin 10 sekarang ya, yang dilaporkan melisting Picoin, tapi bukan Picoin gitu ya, melanggar kesepakatan atau melanggar apa yang dikehendaki oleh core team. Jadi core team belum melakukan open mainnet, ini listing apa? Orang Picoinnya belum ada ya. Saya sudah bilang listingan ya. Nah, ini dikasih listnya ya, tapi cuma 6 padahal ada 9 atau 10. Yang pertama tuh yang memang yang duluan dia xt.com, ada Huobi, ada Bitmart, ada SuperX, ada Biconomy, ada Atlantis Exchange. Nah, tapi yang begini dibanggakan itu sama Abbas Safwan. Tuh, baru listingan aja sudah naik harganya. Padahal harusnya sebagai pioneer sejati, dia harusnya marah sama exchange ini, karena exchange ini mempermainkan Picoin yang belum keluar. Tapi dia bangga, naik tuh harganya. Ya kan pioneer seperti Abbas Safwan nggak ngerti kripto gitu kan. Kalau dia berani terima tantangan saya, baru dia ngerti kripto namanya ya. Justru dia nggak ngerti kripto. Oke deh. Nah, di sini ya simpel aja deh ya, bahwa core team mengkritik listingan itu ya, bahwa para crypto exchange yang sembarangan melisting Picoin yang padahal belum ada ya, sepertinya dikecam oleh Pi Core Team, dan mereka meminta semua exchange itu mendelete koin-koinan itu, koin-koinan Pi maksudnya Picoin ya. Mereka sampai sekarang ini belum secara resmi melakukan listing yang sebenarnya. Orang belum open mainnet ya. Ya sudahlah. Dibilang juga di sini bahwa Core Team mengingatkan para pioneer untuk tidak berpartisipasi di dalam listingan palsu ini ya. Belum kok ya, tapi kalau percaya udah listing tuh kan listing, bego lu. Itu capek gue ngomongnya. Aduh, nah ini dia nih, makanya saya bilang jangan di skip. Ini dia TKW Cina ilegal. Nah, dia ngomong sendiri tuh di atas, kecil sih ya, saya bacain dah nih ya. Dia bilang kehidupan, nanti juga ada videonya, nanti Anda dengar ya. Kehidupan aku itu keras di Formosa. Formosa sih Taiwan dulu ya. Dulu di Formosa dia ilegal 3 tahun. Kemudian di China aku ilegal 13 tahun.
Apapun kehidupanku, aku harus bisa atasi sendiri, tidak berkeluh kesah bla 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 kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya ya. Hari-hari yang aku jalani keras, Lur, katanya. Jadi aku sudah nggak takut menghadapi apapun selagi aku benar. Lah, lu ilegal bilang benar. Gimana sih, bingung gua. Jangankan kalian yang menyerang aku di medsos. Bosku yang kasih aku tempat tinggal, gaji aku, kasih aku makan. Kalau semena-mena sama aku lawan. Buset. Padahal bosnya kan itu kan melindungi dia yang ilegal ya. Maksudnya kalau bosnya itu macam-macam sama dia, bosnya mau dilawan loh. Ya, aku nggak jahat, tapi kalau dijahatin, aku lawan. Nah, lu ntar dilaporin lu sama bos lu ya. Jangan-jangan ini ntar video saya di forward ke konsulat jenderal atau ke kedutaan China, lu dicari lu ya. Bos lu aja mau lu lawan. Nah, yang begini dijadiin panutan sama pionir Indonesia. Udah ilegal, berani lawan bos gitu ya, nggak takut katanya. Padahal bosnya yang selama ini nih yang melindungi dia kan. Kenapa? Karena dia ilegal. Lah, orang ilegal gini Anda percaya gitu ya? Astaga, udahlah terserah Anda kan pionir gitu ya, yang mendewa-dewakan Abah Safan dan mendewi-dewikan Berli. Ya udah, percaya aja sama dia. Ya, nah, kita dengar videonya. Legal, aku di sini legal loh. Aku kesini dulu hampir 14 tahun yang lalu. Aku ke Cina itu pakai visa turis ya Lur ya. Aku pakai visa turis. Waktu itu visa turis itu cuma berlaku 10 hari. Nah, sesampainya aku di Cina, aku interview, aku kerja, cari pekerjaan gitu loh. Setelah visa aku udah nggak berlaku lagi, aku cari pekerjaan. Makanya aku ilegal gitu. Karena aku kesini pakai visa turis. Lah, ngapain aku takut? Emang kenyataan urusan aku tuh bukan urusan sama negara Indonesia. Aku ilegal itu urusan aku sama negara Cina, dan aku udah tahu semua resiko itu gitu. Resiko juga aku sanggup nanggung kok. Yang penting di negara Cina itu kita nggak berbuat apa-apa, dalam arti kita nggak melakukan pidana, kita nggak melakukan kekerasan. Kita lihat aja nanti proses aku gimana. Iya kan, dengan bangganya dia bilang dia masuk pakai visa turis gitu ya. Dia ilegal ya. Ya, Anda tadi dengar aja sendiri lah ya. Pokoknya seakan-akan dengan berani dia buat video ini, ya kan dia nantang pemerintah China kan. Bahwa, gue udah 13 tahun nih di China ilegal, tangkap gitu ya. Dan dengan bangganya gitu ya, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan seorang TKW ya. Tapi kalau melihat kualitas seperti ini, kemudian dia membuat pengumuman seperti ini, saya mau ketawa banget gitu. Ini kecil ya. Saya perbesar dengan belah dua gitu ya. Kita lihat poin-poinnya dan Anda nilai sendiri gitu ya. Bagi Anda yang masih percaya sama ini, ya memang Anda memang bebek dungu sih ya. Anda lihat di sini, dia mau membuat nomor 1 ya, Berli Logistik katanya ya, akan berjalan setelah open mainnet full. Nah, mana ada namanya open mainnet tidak full dan open mainnet full. Di sini aja dia nggak ngerti yang namanya open mainnet. Dan dengan kata lain, dia juga mengakui yang dia ngomong itu salah. Abah Safwan pun ngaco gitu ya. Di prank ini sama TKW ilegal. Belum open mainnet di 25 Desember. Nah, sekarang kan targetnya 14 Maret nih. Di ulang tahun Pi Network yang keempat, kita lihat saja ya. Mohon maaf ya. Ini TKW China ilegal membuat Berli Logistik. Lu punya pengalaman apa? Sorry ya, saya bukan merendahkan ya. Terus apa dia bilang? Pioneer dapat menjadi distributor maupun usaha mandiri. Nomor 3 lah, cepet lah. Pembayaran dari distributor kepada Berli Logistik menggunakan CoinPi. Wah, seakan-akan dia mau membuat ekosistem CoinPi. Oke lah, terserah lu lah ya. Pembayaran dari Pioneer Retail kepada distributor dapat dilakukan dengan menggunakan uang fiat atau CoinPi. Wih, shit. Berli Logistik sudah bekerja sama dengan perusahaan Alibaba. Hebat ya. Seorang TKW China ilegal ya, sudah bekerja sama dengan perusahaan Alibaba. Nggak gampang lo kerja sama Alibaba. Lu seorang pribadi, personal gitu ya, mau kerja sama Alibaba, dia akan minta legalitas lu di China. Lu siapa gitu ya? Logistik lu sudah berdiri belum? Kok bilang sudah bekerja sama dengan Alibaba? Terus Anda percaya? Ya monggo lah ya. Berli Logistik bisa memesan langsung kepada vendor-vendor dan pabrik mobil. Itu hebat loh. Aduh, dia bisa ekspor mobil-mobil China ke Indonesia ya. Sudah ada 3 negara yang bergabung dengan Berli Logistik. Ini TKW China ini ya. 8. Akan mendukung para pionir membuka lapangan kerja seperti pertanian atau peternakan, misalnya dengan menyediakan peralatan-peralatan yang canggih dari China.
Astaga, hebat ya, dia bisa membuka lapangan kerja gitu ya. 9. Semua perizinan bea cukai akan ditanggung oleh Berry Logistik. Jangan khawatir, semahal apapun biayanya akan bisa terwujud setelah open mandate full. Lu ilegal, mana bisa ngurus perizinan dan bea cukai di China? Ngomong lu sama ember gitu ya. Berry Tour, nah dia bikin Berry Tour juga, akan dipimpin oleh anak dari Bunda Berry sendiri. Astaga. Dia sudah punya anak ya? Umur berapa anaknya? Sebagai CEO dengan segudang prestasinya. Baca lagi ya. Mungkin saya salah nih ya. Berry Tour, jadi selain Berry Logistik, dia buka Berry Tour. Akan dipimpin oleh anak dari Bunda Berry sendiri. Berry umur berapa sih? Sudah umur 50 dia. Dan sudah punya anak, bisa dijadiin CEO. Dengan segudang prestasinya. Padahal dia baru 13 tahun. Ilegal. Asumsi dah, begitu sampai sana hamil sama siapa lah nggak tahu ya. Paling anaknya baru 13 tahun. Bagaimana bisa dengan segudang prestasi? Ini ngomong ngaco kan? Distributor di tiap provinsi sudah ada semua dan sudah diinterview. Provinsi mana? Provinsi Indonesia 30 lebih. Wastaga, ini ngibulnya nggak kira-kira. Keterlaluan ngibulnya ya. Astaga. Udah deh, langsung nomor 12. Pak Jokowi akan otomatis mendukung. Pak Jokowi otomatis mendukung ide dari atau usaha Berry Tour maupun Berry Logistik yang notabene TKW China ilegal. Jadi poin saya adalah, sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk melecehkan seseorang yang profesinya TKW ilegal. Saya hanya mau membuka mata dan pikiran Anda, para pionir bebek dungu. Apakah Berry seperti ini masih Anda layak percaya sebagai narasumber gitu ya, yang terus memotivasi Anda, nanti Anda akan jadi distributor ya, alat-alat pertanian. Astaga, pret banget deh, gitu ya. Tapi kalau Anda masih percaya, monggo coy ya, itu pilihan Anda. Saya hanya ingin mencoba menyadarkan Anda dari semua halusinasi Anda. Baik itu dari Abah Safwan yang setiap hari memotivasi, bahkan bukan motivasi namanya, motivasi basi, ataupun cerita-cerita halusinasi penuh harapan dari Berry yang sudah awal Desember itu udah ngaco. Tapi sekali lagi, terserah Anda, pilihan di tangan Anda, oke? Semoga ini semua mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.